Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat. Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4.700 tahun yang lalu. Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal. Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 km. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 km. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual. Mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air.
Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida. Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya. Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chepron. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut tentunya diperlukan untuk memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini atau apakah sistem ini benar-benar ada. Tapi ide menggunakan air untuk membantu membangun piramida menambahkan lapisan baru pada pemahaman kita tentang teknik Mesir kuno. Ini adalah pengingat yang baik tentang betapa pintar dan cerdasnya para pembangunnya menggunakan lanskap alam dan kekuatan air untuk menciptakan salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah. Bayangkan kamu terpilih untuk menjawab salah satu pertanyaan terpenting dalam sejarah, apa peradaban pertama di bumi? Deskripsi pekerjaannya sederhana, tapi tugasnya sangat menantang. Kamu harus menemukan bukti peradaban resmi pertama di dunia. Apakah bangsa Sumeria di Mesopotamia kuno? Atau apakah orang Mesir kuno yang tersebar di sepanjang sungai Nil? Bukan bermaksud membuatmu gugup atau apapun, tetapi sejarah benar-benar ada di tanganmu. Semoga berhasil! Karena kamu tidak dapat memutar waktu dan mengunjungi Mesopotamia kuno untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu, kamu harus meneliti database museum untuk mendapatkan beberapa petunjuk. Pertama-tama kita perlu definisi tentang apa yang dianggap sebagai peradaban. Peradaban bukan hanya ribuan orang yang berkumpul bersama dan hidup secara harmonis. Ada beberapa elemen kunci yang bersama-sama membuat sekelompok orang menjadi sebuah peradaban. Seperti misalnya, domain urbanisme alias pembangunan kota, sistem irigasi, dan tulisan.
Kamu memutuskan untuk memulai pencarian dengan menyelami sejarah bangsa Sumeria yang saat ini memegang posisi sebagai peradaban pertama di dunia. Sekarang bayangkan kamu menjadi yang pertama dari kaummu, ini berarti tidak memiliki contoh eksternal, sebaliknya ini berarti memulai dari nol. Hal pertama yang kamu perlukan, sebidang tanah, dan karena tidak ada perusahaan air yang aktif di dunia pada saat itu, kamu akan membutuhkan sebidang tanah dengan akses air yang mudah. Jadi bangsa Sumeria menetap di antara dua sungai besar yang dikenal sebagai Eufrat dan Tigris di Mesopotamia Selatan sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Fakta menarik, Mesopotamia diterjemahkan menjadi tanah di antara dua sungai pada peta modern, letaknya kurang lebih sama dengan letak Irak saat ini. Bersama dengan tanah, sebuah peradaban membutuhkan cara untuk mendapatkan makanan. Peradaban Sumeria harus menghadapi iklim yang kering dan panas, tetapi mereka berhasil membuat pertanian berkembang di wilayah tersebut. Dengan mengalihkan air sungai dan membuat waduk serta bendungan, bangsa Sumeria memungkinkan serangkaian pemukiman muncul di dataran Mesopotamia. Kota Babilonia yang terkenal adalah salah satunya. Kamu tahu kota yang konon memiliki taman-taman gantung itu? Aku mengatakan konon karena tidak ada bukti pasti tentang keberadaan monumen ini yang telah ditemukan. Tapi monumen ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno dan disebut-sebut sebagai prestasi teknik yang luar biasa dalam sebuah buku kuno yang diterbitkan sekitar tahun 290 sebelum Masehi. Meskipun tidak ada catatan yang ditemukan tentang Taman Babilonia, bangsa Sumeria dikenal sebagai pembangun yang sangat terampil. Kota-kota mereka dipenuhi dengan konstruksi batu bata lumpur dan yang paling mengesankan dikenal sebagai zigurat, piramida berundak yang dibangun untuk tujuan spiritual. Bangsa Sumeria membangun jaringan perdagangan untuk melengkapi sumber daya yang langka dan mulai bertukar barang dengan peradaban yang berkembang di dekatnya seperti Anatolia dan Mesir. Awal mula perdagangan inilah yang mendorong bangsa Sumeria mengembangkan apa yang diyakini sebagai sistem tulisan pertama di dunia. Sistem ini dimulai sebagai sistem yang sederhana, kemungkinan berasal dari tahun 3400 sebelum Masehi. Dalam sistem ini, setiap suku kata diwakili dengan sebuah gambar, kemudian secara bertahap berevolusi menjadi sistem tulisan kursif yang terbentuk sepenuhnya. Nggak percaya? Lihat nih, bagian ini dari zaman Babilonia. Plakat basal yang sangat besar ini disebut kode Hammurabi. Dikenal sebagai kumpulan hukum tertulis pertama umat manusia. Menurut cerita, plakat ini diukir pada batu vulkanik sekitar tahun 1760 sebelum Masehi. Lihatlah ketepatan ukiran ini, sungguh menakjubkan. Tapi isinya juga mengejutkan karena 282 aturan ini bervariasi mulai dari aturan komersial hingga hukum yang ketat tentang keadilan. Masalahnya, para sejarawan tidak memiliki konsensus tentang apakah bangsa Sumeria benar-benar yang pertama kali menemukan tulisan. Beberapa orang berpikir itu mungkin dilakukan oleh orang Mesir kuno. Yuk kita berhenti sejenak di sini. Pemukiman Mesir kuno diyakini telah dimulai sekitar tahun 5500 sebelum Masehi yang lebih awal dari peradaban Sumer. Tapi ingat gak sih kamu bahwa sebuah peradaban membutuhkan beberapa hal sebelum dianggap sebagai peradaban? Mesir kuno terdiri dari beberapa negara kota yang lebih kecil seperti Memphis, Abydos, dan Thebes yang tersebar di sepanjang sungai Nil. Baru pada tahun 3000 sebelum Masehi, Mesir disatukan di bawah satu kerajaan dan bertahan sebagai sebuah kekaisaran hingga hampir tahun 1000 sebelum Masehi. Meskipun tidak ada konsensus mengenai hal ini, beberapa ahli Mesir percaya bahwa bisa jadi para imigran Sumeria lah yang mendirikan pemukiman Mesir awal. Buktinya adalah stempel silinder yang terbuat dari batu keras, sesuatu yang banyak digunakan di Sumeria. Stempel ini digunakan untuk menjamin keaslian dalam transaksi legal. Tapi sulit untuk mengatakan apakah metode ini diperkenalkan oleh imigran Sumeria atau hanya melalui perdagangan. Karena periode waktu bukanlah salah satu kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan siapa yang lebih dulu, kita harus beralih ke hal lain. Tapi apa?
Seperti bangsa Sumeria, bangsa Mesir juga merupakan pembangun yang sangat terampil. Mereka membangun piramida Giza yang terkenal dan banyak lainnya di seluruh wilayah mereka. Untuk meningkatkan teknik bangunan mereka mendalami pemahaman matematika yang lebih mendalam, mengembangkan bentuk pengukuran baru yang disebut hasta yang setara dengan panjang lengan piramida agung misalnya berukuran 440 hasta per 440 hasta. Mereka juga merupakan astronom yang inovatif yang menggabungkan kemampuan matematika dengan pengamatan astronomi yang cermat. Mereka adalah peradaban pertama yang menggunakan pembagian 24 jam dalam sehari. Dan mereka bahkan menciptakan kalender matahari yang merupakan sistem penanggalan pertama dalam sejarah yang menampilkan 365 hari dalam satu tahun. Oke, nggak bisa dipungkiri betapa mengesankannya mereka. Tapi beberapa ahli mengatakan perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui perbandingan sistem penulisan mereka. Tulisan hieroglif, gaya tulisan Mesir pertama, dikatakan berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan ini terdiri lebih dari 700 simbol yang diukir di batu. Untuk waktu yang lama, para peneliti percaya tulisan Sumeria telah ada sebelum Mesir. Tapi sebuah penemuan terbaru yang dibuat oleh para peneliti Yale menyatakan sebaliknya. Para arkeolog telah menemukan sebuah panel dengan 4 tulisan yang diyakini ditulis sekitar tahun 3250 sebelum Masehi. Oh, dan mereka juga menemukan gambar batu lain yang menggambarkan gajah hamil yang berasal dari tahun 4000 sebelum Masehi. Sekarang ada juga kemungkinan ketiga yang tampaknya lebih sedikit disebutkan orang, peradaban lembah Indus yang juga dikenal sebagai India kuno. Terletak di sekitar wilayah Pakistan dan India modern, peradaban lembah Indus juga merupakan pesaing untuk peradaban tertua karena asal-usul sejarah yang tidak pasti dari kelompok teks Hindu yang dikenal sebagai Upanishad. Peradaban lembah Indus berkembang sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tapi catatan menunjukkan orang-orang di lembah Indus telah berdagang dengan orang Mesopotamia sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Sekarang tunggu bentar deh. Gimana mungkin? Bukan, mereka bukan penjelajah waktu. Ini kan bukan film fiksi ilmiah. Sudah ada pemukiman pertanian di daerah tersebut yang perlahan-lahan berkembang menjadi kota yang lebih besar seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Kota-kota India kuno sangat canggih, dipenuhi dengan rumah-rumah batu bata yang dibangun dalam sistem grid. Kota-kota kuno ini bahkan memiliki sistem drainase dan pembuangan limbah yang menghubungkan sebagian besar rumah dan menggunakan gravitasi untuk membawa limbah keluar kota. Mereka sangat maju. Mereka juga merupakan peradaban yang sangat religius dan kepercayaan Hindu menjadi pusat dari praktik-praktik mereka. Meskipun demikian, kota-kota mereka tidak dipenuhi dengan bangunan-bangunan spiritual. Sebenarnya bangunan terpenting di Mohenjo-daro adalah pemandian umum. Menarik kan? Sekarang kenapa kita tidak tahu apakah mereka adalah peradaban tertua di bumi? Meskipun beberapa sejarawan menduga asal-usul orang-orang lembah Indus dapat ditelusuri kembali ke tahun 5000 sebelum Masehi. Tapi tidak ada bukti konkret tentang hal ini. Ini hanyalah spekulasi. Bukti terbaik yang kita miliki adalah Upanishad. Upanishad adalah teks-teks yang penuh dengan filosofi, mantra, dan upacara. Masalahnya, bagian dari praktik Hindu termasuk menghafal dan mewariskan kebijaksanaan Upanishad dalam bentuk lisan. Jadi butuh beberapa waktu sebelum muncul dalam bentuk tulisan. Menurutku, para sejarawan tidak begitu yakin tentang peradaban pertama di dunia. Kita hanya bisa menebak-nebak pada saat ini, tapi siapa yang tahu apa yang akan diungkapkan oleh penemuan-penemuan baru. Pada tahun 1850, ilmuwan Prancis Auguste Mariette pergi ke Mesir untuk mencari manuskrip, tapi secara tidak sengaja menemukan kepala Sphinx yang mencuat dari bukit pasir. Dia membersihkan pasir dan mendapati bahwa Sphinx itu menjaga jalan masuk ke sebuah konstruksi bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya memasuki Serapeum Saqqara. Di dalamnya ia menemukan sebuah sarkofagus granit besar dengan sisa-sisa 64 lembu jantan. Para ilmuwan masih kagum dengan teknologi yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengangkut kotak-kotak besar itu. Serapeum dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah makam bawah tanah yang dibangun untuk menghormati lembu jantan Apis yang suci di Mesir kuno.
Makam ini memiliki lorong panjang, hampir 150 meter dengan ruangan batu raksasa di kedua sisinya. Beberapa sarkofagus memiliki berat rata-rata 50 mobil, dan semuanya dibuat sangat presisi dengan sudut tepat 90 derajat. Sarkofagus ini dihias indah dengan hieroglif dan ukiran yang menceritakan tentang kehidupan dan pentingnya lembu jantan Apis. Sekarang ada 24 sarkofagus yang tersisa. Di Mesir kuno, lembu jantan Apis adalah hewan sangat istimewa yang dihubungkan dengan dewa Ptah. Mereka berpikir lembu jantan ini membawa semangat dan kebijaksanaan Ptah, membantu Firaun dan melindungi orang-orang Mesir. Para pendeta mencari tanda khusus pada lembu jantan muda untuk menemukan lembu Apis. Ini bisa berupa segitiga putih di dahinya yang melambangkan cahaya ilahi, bentuk di punggung mirip sayap burung nasar, dan bentuk skarab di bawah lidahnya yang melambangkan kelahiran kembali. Jika seekor lembu jantan memiliki tanda-tanda ini, mereka percaya ia telah dipilih oleh Ptah dan memperlakukannya seperti bangsawan. Lembu jantan yang terpilih tinggal di kuil khusus di Memphis, kota tempat mereka menyembah Ptah. Mereka menerima perawatan dan persembahan terbaik dari para pengunjung yang menginginkan berkah. Ketika lembu Apis mati, ia diperlakukan dengan sangat terhormat dan dimumikan. Ketika Mariette memasuki Serapeum, ia melihat jejak roll di lantai galeri dan menemukan 2 derek kayu horizontal. Masing-masing memiliki 8 tuas. Belakangan, penjelajah lain melihat rel ganda. Ruang-ruang pemakaman itu lebih rendah dari lantai lorong. Untuk memasukkan kotak-kotak itu ke tempatnya, para pekerja mengisi ruang-ruang itu dengan pasir sehingga sarkofagus dapat didorong lurus. Kemudian mereka perlahan menyingkirkan pasir untuk menurunkan kotak-kotak itu ke dalam ruang yang digali sempurna di batuan dasar. Sebuah tanda batu berukir yang ditemukan di Serapeum menyebut bahwa butuh waktu 28 hari untuk menempatkan satu sarkofagus dan tutupnya pada masa Ptolemeus kedua. Presisi yang sangat akurat dari sarkofagus dengan sudut 90 derajat juga memiliki penjelasan. Orang-orang Mesir kuno menulis teks, atau lebih tepatnya papirus, tentang geometri sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui perkiraan angka pi dan dapat menghitung volume piramida dengan bagian atasnya dipotong. Jika mereka bisa mengetahui matematika rumit pada masa itu, masuk akal jika mereka juga mampu mengukir permukaan yang datar sempurna 500 tahun kemudian. Semua ini terdengar cukup masuk akal, tapi beberapa berpikir ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ukuran kotak-kotak itu jauh lebih besar dari ukuran lembu, sedangkan mereka mengubur Firaun di dalam peti mati kecil yang hampir tidak muat untuk tubuh mereka. Sarkofagus terbuat dari granit dengan ketelitian yang luar biasa, padahal bisa saja menggunakan batu kapur yang akan membuat segalanya lebih mudah. Pengangkutan kotak-kotak ini tampaknya cukup sederhana, tapi hanya dalam teori. Jika satu orang mampu menarik sekitar 440 pon, maka setidaknya dibutuhkan 250 orang untuk menarik satu kotak. Terowongan di Serapeum sangat sempit, hanya sekitar 0,6 meter lebih lebar dari kotak-kotak itu sendiri. Tidak mungkin ratusan orang bisa masuk ke ruang sempit itu untuk menarik kotak-kotaknya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana cara mereka memutar kotak di koridor yang sempit, menurunkannya ke dalam ceruknya, dan menempatkannya dengan sempurna di tengah? Entah bagaimana, mereka melakukan hal ini sebanyak 24 kali, dan setiap kotak berada tepat di tengah. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu, dan tidak ada tanda-tanda jelaga dari lampu. Ini berarti mereka pasti bekerja dalam keadaan nyaris gelap gulita. Kegunaan sebenarnya dari kotak-kotak itu juga bisa berbeda. Dahulu kala, bahkan sebelum Firaun Mesir berkuasa, masyarakat setempat sudah mengetahui cara menggunakan fermentasi. Hal ini terjadi ketika organisme kecil yang disebut ragi memakan bahan-bahan tertentu, seperti pati dan mengubahnya menjadi gas dan etanol. Jadi seseorang di Mesir kuno mungkin menaruh makanan seperti jelai, roti, dan bahkan daging di dalam kotak batu raksasa, lalu menutupnya rapat-rapat dengan penutup yang berat. Kotak batu yang diukir dari granit ini dibuat dengan sangat teliti, sehingga hampir tersegel rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar darinya. Saat ragi di dalam kotak mulai bekerja, ia menciptakan lebih banyak gas CO2. Hal ini membuat tekanan di dalam kotak. Kotak granit itu sangat kuat dan dapat menahan tekanan lebih besar daripada yang mampu ditahan oleh ban mobil. Ketika granit mendapat tekanan sebesar itu, kristal-kristalnya menghasilkan muatan listrik yang sangat kecil. Efek ini mungkin karena granit mengandung kuarsa, bahan yang bereaksi terhadap tekanan dengan cara ini. Proses ini juga membutuhkan daging atau bagian tubuh hewan.
Mungkin untuk membantu ragi tumbuh lebih baik. Daging mengandung asam oleat yang dibutuhkan ragi untuk terus tumbuh dan bertahan dari efek buruk etanol yang dihasilkannya. Karena tekanan di dalam kotak terus bertambah, kombinasi gas dan listrik membuat kotak-kotak ini tidak hanya menjadi lemari es kuno, tapi juga sistem energi yang kuat. Seiring waktu, tekanan di dalam menjadi begitu kuat sehingga bisa mendorong tutupnya terbuka dan gas akan keluar dengan letupan. Tapi ketika orang-orang menemukan kembali Serapeum pada tahun 1850-an, mereka menemukan gambar-gambar tua yang menunjukkan tumpukan batu di atas beberapa tutup kotak. Jadi seseorang di masa lalu mungkin coba membuat tutupnya lebih berat dengan menambahkan beban ekstra agar mempersulit tekanan gas mendorongnya terbuka. Beban ekstra ini juga berarti kristal kuarsa dalam granit bisa terus menghasilkan lebih banyak listrik di bawah semua tekanan itu. Jika seseorang membuka salah satu kotak batu ini ribuan tahun kemudian, dia hanya akan menemukan tulang-tulang sapi jantan yang diletakkan di dalam kotak. Dan itulah yang ditemukan Mariette pada tahun 1850-an. Mereka membuka Serapeum untuk pengunjung segera setelah penggalian pertama pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Wales bahkan pernah makan siang dengan para tamunya di salah satu sarkofagus. Pasir dan gempa bumi membuat situs itu tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu dapat mengunjunginya lagi dan coba memecahkan misteri itu sendiri. Dengan teknologi baru, kita bisa mendapat jawaban atas banyak misteri sejarah lainnya dalam waktu dekat. Sebuah tim ilmuwan di Field Museum of Natural History Chicago baru-baru ini menggunakan pemindai CT khusus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mumi Mesir kuno tanpa membukanya. Mereka dengan hati-hati memindahkan 26 mumi dengan gerobak khusus ke tempat parkir, di mana pemindai telah menunggu. Dibutuhkan ribuan gambar sinar X yang mendetail dari setiap mumi dan peti mati mereka. Ketika semua gambar digabungkan, tercipta gambar 3D yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kerangka, dan beberapa artefak. Para ilmuwan berharap gambar-gambar ini akan membantu mereka memahami praktik pemakaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun proses pemindaian hanya memakan waktu 4 hari, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mempelajari semua data. Namun para ilmuwan berhasil mempelajari beberapa detail pribadi tentang mumi-mumi tersebut. Salah satu mumi yang paling populer di museum ini adalah Lady Ceneta. Ia adalah seorang wanita yang hidup pada masa Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal pada akhir usia 30-an atau awal 40-an. Agar memastikan tubuhnya terlihat lengkap untuk kehidupan selanjutnya, para pembalsem menaruh isian di lehernya agar tidak runtuh. Mereka juga menempatkan mata buatan di rongga matanya agar dia memiliki mata di alam berikutnya. Dia dibungkus dengan kain linen mewah dan ditempatkan dalam peti mati yang dihias dengan indah. Hasil pemindaian menunjukkan peti mati itu dibuat dengan celah di bagian belakang yang digunakan para pembalsem untuk menyesuaikan tubuhnya. Ada juga beberapa detail artistik di permukaannya, seperti tanda pada lututnya. Sepertinya makamnya setara dengan mobil mewah kelas atas. Sebelum kita membahas alasan mengapa dan bagaimana ada piramida di seluruh dunia, mari kita bahas beberapa contohnya. Aku akan mulai dengan piramida matahari di Meksiko. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana cara membangun sebuah kota. Pusat kota mereka yang terencana dengan baik membentang seluas 4.480 hektar dan memiliki beberapa piramida. Tapi piramida matahari adalah yang paling mengesankan. Piramida raksasa ini dibangun pada tahun 100 Masehi dan merupakan salah satu bangunan terbesar dari jenisnya di seluruh belahan bumi barat. Saking besarnya, piramida ini memiliki tinggi 66 meter di atas permukaan tanah. Jika kamu berada di kota ini, jangan sampai melewatkan piramida matahari. Piramida ini terletak di sisi timur Avenue of the Dead, jalan utama utara selatan kota ini. Untuk membangun piramida yang luar biasa ini, sekitar 765.000 meter material digunakan, termasuk jenis batu vulkanik merah khusus yang disebut Butte Horizontal. Mengesankan, bukan? Kita tidak tahu terlalu banyak tentang orang-orang yang membangun piramida matahari atau tujuannya. Tapi para arkeolog percaya bahwa pernah ada kuil di atasnya. Ketika para penjelajah pergi ke bawah piramida pada tahun 1970-an, mereka menemukan banyak terowongan dan ruang-ruang yang keren. Pada tahun 2011, mereka bahkan menemukan simpanan rahasia berupa pot tanah liat, potongan obsidian,
tulang belulang hewan, patung manusia, dan topeng. Siapa yang tahu rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh piramida ini? Jika kamu memutuskan untuk melihat yang satu ini, kamu harus mendaki piramida dengan menggunakan 248 anak tangga yang tidak rata di sisi barat. Perhatikan langkahmu ya. Sudan juga memiliki beberapa piramida. Piramida Nubia tidak sebesar piramida di Mesir, tapi mereka masih memiliki sekitar 200 piramida. Piramida-piramida kuno ini telah menjadi rumah bagi makam Firaun kerajaan Meroid selama hampir 1000 tahun yang memerintah Mesir dari Nubia hingga Laut Tengah. Piramida-piramida di Meroe dibangun dengan menggunakan batu granit dan batu pasir kemerahan. Oh, tahukah kamu bahwa Sudan memiliki lebih banyak piramida kuno daripada Mesir? Piramida Kushite menggambarkan arsitektur asli dan tradisi pemakaman kerajaan Nubia Napata dan Meroe yang dipengaruhi oleh Mesir kuno. Meroe, tempat pemakaman lebih dari 40 ratu dan raja, adalah situs piramida Nubia yang paling luas. Dinding makam menggambarkan mumi para bangsawan yang dihiasi perhiasan, peti kayu berisi busur, panah, dan artefak lain yang menunjukkan hubungan dan perdagangan Meroid dengan peradaban Mesir dan Yunani. Jadi jika kamu mencari makam kuno untuk dijelajahi, kamu dapat mempertimbangkan untuk melewatkan keramaian di Mesir dan pergi ke Sudan. Mari kita terbang ke Irak untuk melihat lebih banyak piramida. Ziggurat memiliki lapisan surut yang mewah dan kuil-kuil bertingkat. Alih-alih eksteriornya yang mulus, bangunan ini memiliki tingkatan seperti kue. Sempurna untuk semua pekerjaan dan ritual penting yang terjadi di dalamnya. Kamu bisa menemukan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ini tersebar di seluruh Irak dan Iran. Dan mereka adalah bukti nyata dari kekuatan dan keterampilan orang-orang yang membangunnya. Salah satu ziggurat terbesar dan paling mengesankan adalah Ziggurat di Ur. Pada dasarnya ini adalah piramida persegi panjang raksasa yang berdiri setinggi 20 hingga 30 meter dengan 3 tingkat teras dan kuil di atasnya. Dapatkah kamu bayangkan berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membangunnya? Coba bayangkan 720.000 hanya untuk bagian bawahnya saja. Ziggurat khusus ini dibangun untuk Raja Sumeria Ur-Nammu. Sama seperti piramida lainnya, piramida ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bagian pinggirnya sudah agak kasar. Untungnya, Raja Babilonia Nebukadnezar II dan beberapa arkeolog datang untuk menyelamatkannya pada abad ke-6 dan ke-20. Dan sekarang, kamu bisa menemukannya di dekat pangkalan udara Talil. Ziggurat di Ur dibangun pada tahun 2100 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Nammu untuk Dewa Bulan Nana. Itu adalah bangunan tertinggi di kota, dan kamu bisa melihatnya dari jarak bermil-mil jauhnya. Bangunan ini seperti menara katedral abad pertengahan pada zamannya. Orang-orang datang ke sini untuk membawa hasil pertanian mereka dan mendapatkan jatah makanan serta mencari makanan spiritual. Sayangnya, kuil Nana di bagian atas ziggurat tidak selamat, tetapi kita memiliki beberapa batu bata berlapis kaca biru yang mungkin merupakan bagian dari dekorasinya. Bagian bawah ziggurat cukup menakjubkan. Para arsitek bahkan membuat lubang pada bagian luar kuil yang dipanggang agar air dapat menguap dari dalamnya. Setelah kita menjelajahi beberapa piramida di planet kita, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Piramida dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Mesir memiliki lebih dari 100 piramida, 2 kali lipat dari jumlah tersebut di Sudan, dan puluhan lainnya tersebar di Timur Tengah dan Tiongkok. Benua Amerika memiliki jumlah piramida terbanyak dengan jumlah piramida yang lebih banyak dari seluruh dunia. Piramida-piramida ini terletak di Meksiko, Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Saatnya mengetahui lebih banyak tentang evolusi piramida melalui sejarah. Piramida tertua ada di Mesir. Piramida ini merupakan piramida berundak yang dibuat dengan menempatkan satu lapisan batu di atas lapisan batu lainnya. Firaun Sneferu dianggap berjasa dalam menciptakan bentuk piramida yang kita kenal saat ini. Selama 45 tahun masa pemerintahannya, dia membangun 3 piramida. 2 usaha pertamanya gagal, namun akhirnya dia berhasil dengan piramida merah yang dianggap sebagai piramida pertama yang benar. Putra Sneferu,
Khufu yang membangun piramida Agung Giza yang merupakan bangunan tertinggi buatan manusia di bumi selama hampir 4.000 tahun. Piramida di Amerika Latin mirip dengan piramida berundak Mesir kuno, namun dibangun secara independen tanpa saling mengenal satu sama lain. Piramida di Sudan dibangun sekitar tahun 700 sebelum Masehi dan tinggi, namun jauh lebih sempit daripada piramida di Mesir. Bagaimana mungkin semua peradaban ini membangun semua hal ini tanpa saling berkirim pesan? Lagi pula suku Aztec, Maya, dan Mesir kuno sangat berbeda. Namun terlepas dari perbedaan budaya mereka semua tampaknya setuju pada satu hal. Piramida sangat keren. Piramida bertingkat ada di seluruh dunia karena merupakan cara yang paling memungkinkan dan stabil untuk membangun struktur yang besar dan tinggi tanpa akses ke bahan bangunan yang lebih ringan seperti kayu dan logam. Bentuk segitiga dengan alas 2,5 km persegi adalah cara terbaik untuk membangun struktur yang kokoh, dan memiliki struktur kubus akan membutuhkan lebih banyak bahan untuk ketinggian yang lebih rendah. Sekarang ketika berbicara tentang desain piramida, piramida Mesir berbentuk seperti segitiga raksasa dengan alas seluas 2,5 km persegi, sisi yang halus dan puncak yang runcing. Di sisi lain, suku Aztec dan Maya memilih tampilan kue bertingkat dengan anak tangga yang mengarah ke platform datar di atasnya. Jadi meskipun semua piramida ini memiliki bentuk dasar yang sama, mereka memiliki keunikan tersendiri. Setiap kelompok membangun piramida mereka dengan menggunakan bahan, teknik, dan sudut kemiringan yang berbeda. Jadi meskipun mereka mungkin terinspirasi oleh karya satu sama lain, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sendiri. Piramida Mesir memiliki sisi-sisi yang halus dan bersudut yang dirancang untuk membantu jiwa Firaun naik ke surga. Piramida matahari dibangun di atas serangkaian gua yang berfungsi sebagai lorong bagi para dewa. Suku Maya membangun kuil Kukulkan di Chichen Itza untuk menghormati dewa Kukulkan yang biasanya diwakilkan oleh seekor ular. Dijuluki El Castillo, kuil ini memiliki 91 anak tangga di setiap sisinya, ditambah sebuah platform yakni 365 anak tangga, satu anak tangga untuk setiap hari dalam kalender Maya. Katakan padaku sobat sisi terang, bagaimana piramida dibangun? Pertama-tama manusia yang membuatnya, bukan ras asing dari luar angkasa yang mendarat di bumi. Satu kesamaan yang dimiliki semua piramida adalah mereka dibangun tanpa alat canggih atau bahkan roda. Dibutuhkan banyak orang untuk membangunnya, termasuk para pekerja terampil dan arsitek. Sebagai contoh, diperkirakan ada 20.000 orang yang membangun piramida Agung Giza, dan diyakini sebagian besar dari mereka adalah pekerja terampil. Membangun piramida adalah pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan dan upaya bertahun-tahun. Piramida Agung di Cholula, Meksiko membutuhkan waktu 600 tahun untuk menyelesaikannya. Ketika mendengar kata mumi, kamu mungkin akan merinding. Itu karena sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata ini dengan karakter menyeramkan yang pernah kita lihat di beberapa film horor. Namun pada kenyataannya, mumi telah membantu kita memahami banyak hal tentang peradaban kuno, para penguasanya, dan tentang bagaimana orang-orang dulu menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai. Orang-orang yang paling terkenal di seluruh dunia karena mumi mereka adalah orang Mesir kuno. Mereka percaya bahwa semacam eksistensi setelah meninggal dunia adalah mungkin jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Itulah mengapa mereka bersikeras untuk mengawetkan tubuh manusia melalui proses mumifikasi dan menempatkan mumi di dalam makam yang telah dilengkapi dengan perabotan, seperti memberikannya sebuah apartemen yang berfungsi penuh. Mengapa mereka percaya akan hal ini? Ya, karena mereka sangat terhubung dengan lingkungan alam mereka. Sebagian besar, mereka melihat siklus alam di sekitar mereka, seperti bagaimana matahari terbit setiap hari diikuti oleh bulan, atau bagaimana kehidupan baru selalu tumbuh dari tanaman, bahkan setelah tanaman itu layu. Mereka juga percaya bahwa roh kuat Osiris yang mewakili siklus kematian dan kebangkitan berperan dalam proses ini. Untuk mempersiapkan diri menghadapi alam baka, orang Mesir kuno mengikuti ritual tertentu, seperti mumifikasi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti madu, resin, dan dupa untuk mengawetkan tubuh.
Tidak ada mumi lain yang lebih populer daripada mumi Raja Tut. Dia adalah Firaun muda yang memerintah lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Masalah dalam menemukan makam kerajaan kuno adalah sebagian besar situs pemakaman tersebut sebelumnya telah dirampok. Orang-orang tahu bahwa para penguasa kuno telah meninggalkan banyak barang berharga, sehingga lokasi-lokasi tersebut menjadi rentan terhadap pencuri. Ketika makam Raja Tut dibuka pada tahun 1922, orang-orang sangat senang karena makam tersebut tidak dirampok seperti makam-makam kerajaan lainnya yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu tersembunyinya makam itu. Di dalam muminya dibungkus dalam total 3 peti mati, termasuk 1 peti mati yang terbuat dari emas. Benda-benda yang ditemukan di makamnya menunjukkan kepada kita seperti apa Mesir kuno itu, dan mempelajari muminya juga membantu kita belajar tentang budaya dan praktik-praktik yang populer pada saat dia meninggal dunia. Kita juga belajar tentang keluarganya dengan melihat DNA-nya. Para ilmuwan dapat menemukan bahwa dia menderita penyakit yang disebut malaria dan masalah pada kakinya yang mungkin membuatnya sulit berjalan. Ramses II adalah Firaun lain di Mesir yang memerintah selama 68 tahun, waktu yang cukup lama pada masa itu. Dia dikenal karena kampanye ekspansi dan proyek-proyek pembangunannya. Banyak benda-benda dari masanya sebagai penguasa yang masih ada sampai sekarang, termasuk patung besar dirinya. Ramses II memiliki tinggi sekitar 180 cm dan hidup hingga usia 90 tahun. Setelah melihat muminya, para ilmuwan menyimpulkan bahwa dia mungkin memiliki kondisi medis yang mempengaruhi tulang belakangnya. Sekarang, ingat para pencuri yang kusebutkan sebelumnya? Mereka mungkin adalah alasan mengapa Ramses II berakhir di peti mati polos dalam koleksi rahasia mumi kerajaan di Deir el-Bahari yang ditemukan kembali pada tahun 1881. Untungnya, para arkeolog dapat mengidentifikasinya karena perjalanannya telah dicatat pada pembungkusnya. Prosesnya juga sangat membosankan. Bahkan di Mesir kuno, proses mumifikasi bisa memakan waktu 70 hari untuk menyelesaikannya. Seseorang yang khusus akan mengucapkan pidato yang sangat spesifik sambil menangani tubuh dengan hati-hati dan mengeringkannya menggunakan sejenis garam yang disebut natron. Mereka juga menggunakan linen dan resin untuk membuat tubuh terlihat lebih hidup dan membungkusnya dengan kain. Makam juga sama pentingnya bagi orang Mesir kuno. Dinding makam Raja Tut misalnya dihiasi dengan karya seni yang rumit yang menggambarkan perjalanannya ke alam baka, mulai dari prosesi pemakaman hingga perjalanannya melalui dunia bawah. Orang Mesir kuno percaya bahwa setiap orang melakukan perjalanan ini setelah meninggal dunia, dan mereka mengisi makam mereka dengan barang-barang dan lukisan untuk membantu orang tersebut dalam perjalanan spiritual mereka. Selain itu, dinding makam dihiasi dengan mantra-mantra dari sebuah buku khusus yang berisi kumpulan puisi yang dipercayai oleh orang Mesir akan membantu orang mencapai alam baka. Dan omong-omong tentang betapa pentingnya perjalanan ini, orang-orang juga meletakkan makanan di makam-makam kuno ini. Di makam Raja Tut, para arkeolog menemukan 36 toples minuman kuno dan 8 keranjang buah yang diyakini ditinggalkan di sana untuk membantunya dalam perjalanan ke alam baka. Orang Mesir percaya bahwa perjalanan ke alam baka membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka meninggalkan banyak persediaan, seperti makanan dan air, untuk menyokong orang-orang yang mereka cintai. Para Firaun juga umumnya memiliki banyak pakaian mewah dan perhiasan indah di makam mereka untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang modis. Barang-barang ini termasuk berbagai jenis pakaian linen seperti tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak perhiasan emas dengan batu-batu berharga seperti gelang, gesper, liontin, kalung, cincin, dan bahkan patung-patung serangga yang berharga untuk perlindungan. Beberapa juga menyimpan kipas yang terbuat dari gading dan bulu burung unta untuk menjaga mereka tetap sejuk di alam baka. Beberapa penguasa kuno bahkan ditempatkan di apartemen abadinya bersama dengan kapal. Misalnya, Firaun Khufu membangun piramida agung di Giza sebagai makamnya dan sebuah kapal besar ditemukan di dalamnya. Namun, Raja Tut dikuburkan dengan beberapa dayung perahu, tapi tidak ada perahu asli. Sebaliknya,
Dia memiliki 3 kereta dan banyak tongkat yang terbuat dari bahan berharga. Mungkin mengindikasikan bahwa dia lebih suka melakukan perjalanan ke alam baka melalui jalur darat, bukan air. Di antara benda-benda paling menarik yang ditemukan di dekat mumi kuno adalah botol-botol minyak dan parfum. Jika para penguasa seharusnya modis, mengapa tidak wangi juga, bukan? Selain itu, beberapa di antaranya memiliki beberapa jenis permainan papan kuno, kebanyakan terbuat dari bahan berharga, seperti emas atau gading. Salah satu permainan itu disebut senet. Permainan ini sangat populer di kalangan orang Mesir kuno dan sangat mirip dengan catur modern. Bangsa Mesir kuno mungkin memiliki mumi yang paling terkenal di luar sana, tetapi mereka bukanlah orang pertama yang menemukan prosedur ini. Faktanya, semuanya dimulai di Amerika Selatan dengan peradaban kuno bernama Chinchorro. Sejauh yang kita ketahui saat ini, orang-orang ini adalah yang pertama kali membuat mumi orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia. Mereka melakukannya sekitar 2000 tahun sebelum orang Mesir memulai ritual mereka sendiri. Tentu saja, kita dapat mengetahui banyak hal tentang penguasa kuno dengan mempelajari mumi-mumi ini. Tapi sampai saat ini, kita tidak tahu seperti apa rupa mereka semasa hidupnya. Namun, belum lama ini, beberapa lukisan mumi yang sangat istimewa ditemukan oleh para arkeolog yang mempelajari benda-benda Mesir kuno. Potret mumi ini adalah lukisan yang sangat detail dari individu yang dibuat ketika mereka masih hidup. Lukisan-lukisan semacam itu seringkali dilukis di atas kayu, berbeda dengan potret klasik yang kita kenal yang dilukis di atas kanvas. Lukisan-lukisan ini dikenal karena realisme dan keindahannya, dan bahkan telah digunakan oleh para peneliti untuk mendiagnosis penyakit dengan membandingkannya dengan mumi yang sesuai. Beberapa potret ini juga mencakup penggambaran perhiasan yang kemudian ditemukan pada mumi. Penemuan potret mumi di Mesir Tengah baru-baru ini sangat penting, karena ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad, lukisan-lukisan semacam itu ditemukan. Mumi juga muncul di seluruh dunia secara alami. Mumifikasi dapat terjadi tanpa campur tangan manusia karena kondisi alam, seperti lingkungan yang sangat dingin atau panas, tempat yang kekurangan oksigen, atau paparan bahan kimia yang mengawetkan tubuh secara tidak sengaja. Kondisi-kondisi ini tidak memungkinkan bakteri untuk tumbuh, sehingga tubuh tetap kurang lebih utuh. Otzi yang terkenal adalah salah satu dari mumi-mumi ini. Kini kita tahu bahwa dia adalah seorang pria yang hidup sekitar 5000 tahun yang lalu di Eropa. Namun, saat ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991, pihak berwenang Austria awalnya percaya bahwa dia adalah seorang pendaki gunung modern karena kondisi jasadnya yang terawat dengan baik. Namun setelah manusia es itu dikeluarkan dari gletser, diketahui bahwa dia sebenarnya berasal dari zaman tembaga. Kota kuno Taposiris Magna tersembunyi di pesisir utara Mesir. Saat ini kota ini hanya menyisakan sedikit dari kejayaannya, namun apa yang ada di bawahnya mungkin menyimpan rahasia untuk menguak misteri yang terkenal. Misteri Cleopatra, Ratu Mesir yang paling dikenang dalam sejarah. Terowongan yang baru saja ditemukan itu juga dikenal sebagai keajaiban geometris pada masanya. Penggalian telah menemukan struktur sepanjang 13 meter di bawah tanah yang sebagian terendam air. Bentuk dan teknik konstruksinya mirip dengan terowongan Eupalinos, penemuan kuno yang menakjubkan. Terowongan yang satu ini terletak di Yunani dan dibangun dengan menggali secara bersamaan dari 2 titik dengan tujuan agar keduanya bertemu di tengah. Penggunaan matematika dan geometri untuk membuat konstruksi ini sangat teliti pada masa itu, terlebih lagi karena dibangun di dekat gunung. Para arkeolog yang telah bekerja di situs Taposiris Magna sejak tahun 2004 percaya bahwa terowongan ini mungkin mengarah ke makam Cleopatra yang hilang. Petunjuk yang mereka temukan sejauh ini tampaknya mendukung teori ini. Sebagai permulaan, kota dan kuilnya dibangun oleh salah satu nenek moyang Cleopatra, Ptolemeus II. Semua arsitekturnya tampaknya menunjukkan bahwa kota ini didedikasikan untuk roh kuno Osiris dan ratunya Isis. Sepanjang masa pemerintahannya, Cleopatra memang berusaha mengasosiasikan dirinya dengan Isis, jadi tidak mengherankan jika dia memilih lokasi ini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya.
Para ilmuwan belum menemukan lokasi makam Cleopatra, namun penelitian terus dilakukan dengan bantuan teknologi modern. Untuk mempelajari lokasi ini dengan lebih baik, para arkeolog bahkan telah menggunakan perangkat khusus yang disebut radar penembus tanah. Alat ini memungkinkan kita untuk menganalisis apa yang ada di bawah tanah tanpa mengganggu. Karena terowongan ini sudah sangat tua, penelitian harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Melihat gambar-gambar apa yang ada di bawah tanah sebelum menggali sangatlah berguna dan telah dilakukan di sini sejak tahun 2011. Akhirnya menemukan makam Cleopatra dapat membantu kita untuk merangkai kisahnya, terutama apa yang mungkin terjadi selama bagian terakhir hidupnya yang masih diliputi misteri. Kita masih belum tahu penyebab pasti kematiannya. Beberapa orang percaya bahwa dia mungkin membiarkan dirinya digigit oleh ular kobra Mesir yang berbisa. Ada juga yang berpendapat bahwa dia sudah terbiasa dengan zat beracun, bahkan menyembunyikan beberapa di sisirnya jika dia membutuhkannya. Tapi bukan berarti dia memilih untuk menggunakannya pada dirinya sendiri. Kita memiliki banyak informasi menarik lainnya tentang Cleopatra yang juga tidak kalah mengesankan. Seperti fakta bahwa dia memiliki penata gaya. Sebagian besar gambar yang pernah kamu lihat yang menggambarkan ratu terkenal ini menunjukkan dia memakai eyeliner hitam. Penampilan ini dibuat oleh Iris, seorang wanita yang dikenal sebagai ahli kecantikan pribadinya. Dia menarik garis panjang dari matanya ke pelipisnya, sebuah teknik riasan yang masih digunakan sampai sekarang untuk mempercantik mata. Iris adalah sosok yang paling penting sepanjang hidupnya, yang juga dikenal sebagai orang kepercayaan dan teman dekatnya. Bahkan ada teori yang menyatakan bahwa Iris ada di sisinya ketika dia meninggal dunia. Terlepas dari penampilannya yang sangat menarik, Cleopatra tidak secantik yang digambarkan. Atau setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh penelitian terbaru. Tentu saja jika kita melihat film dan gambar modern, dia digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dengan fitur yang simetris dan halus. Namun jika kita melihat koin yang menampilkan gambarnya di masa lalu, penampilannya agak biasa saja. Gambarnya di koin mungkin juga telah disesuaikan untuk membuat ratu terlihat lebih kuat di mata rakyatnya. Jadi tidak ada sumber terpercaya yang tersedia untuk mengonfirmasi gambarnya. Tapi deskripsinya di sebagian besar literatur kuno berbicara tentang kualitasnya yang lain seperti suara dan kepribadiannya dan bukan kecantikannya. Cleopatra mungkin adalah ratu Mesir yang paling terkenal hingga hari ini, tapi dia bukanlah pilihan pertama. Dia memiliki seorang kakak perempuan, Berenice, yang pada awalnya seharusnya naik tahta. Berenice meninggal sebelum dia bisa melakukan ini, jadi Cleopatra mengambil alih peran tersebut dan mulai berinvestasi dalam pendidikannya. Dia sering bepergian ke seluruh negeri, sehingga dia bisa terbiasa dengan rakyatnya dan kebutuhan mereka. Dia baru berusia 18 tahun saat tanggung jawab tersebut diwariskan kepadanya dan segera mendapatkan popularitas karena kecerdasan dan pendidikannya. Seleranya dalam bidang sastra juga cukup bagus. Dia dikenal sebagai penggemar Homer, filsuf dan penyair Yunani yang terkenal. Cleopatra sangat suka menulis dan membaca, bahkan ada yang mengklaim bahwa dia menulis sebuah buku tentang obat-obatan dan kosmetik, tapi kita tidak memiliki bukti sampai hari ini bahwa karya tersebut pernah ada. Bagian dari menjadi seorang pemimpin yang hebat pada masa itu adalah harus bisa berbicara dalam banyak bahasa. Cleopatra sangat memahami hal itu, dan itulah mengapa dia dikabarkan menguasai banyak bahasa dengan tingkat yang berbeda-beda. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa dia bisa berbahasa Yunani, Mesir, dan Ethiopia, serta banyak dialek Arab. Dia bahkan mungkin bisa berbahasa Latin, tapi hanya ada sedikit bukti yang mendukung klaim ini. Dia mungkin tidak memiliki penampilan bak bidadari, tapi Cleopatra sangat berhati-hati dengan penampilannya, bahkan dengan pola makannya. Dia dikenal sangat menyukai makanan sederhana termasuk berbagai jenis ikan karena dia tinggal dekat dengan Laut Mediterania. Sebagai suguhan, dia suka makan merpati isi yang juga dia sajikan untuk para tamunya. Hidangan lain yang ada di menu termasuk sayuran dan sup kacang fava, buah-buahan dan kacang-kacangan juga tidak pernah absen dari menu makanannya, dan dia juga penggemar berat madu. Baru-baru ini sebuah tim ahli bahkan telah mencoba untuk membuat ulang parfumnya yang terkenal. Anggap saja parfum ini sebagai versi kuno dari Chanel No. 5. Cleopatra dikenal sebagai penggemar aroma mewah yang dia yakini dapat memengaruhi cara orang memperlakukannya saat bertemu.
Bahan dasar dari aroma ini adalah mur, resin yang dikumpulkan dari pohon lokal. Bahan-bahan lain yang ditambahkan ke dalam campuran juga ditemukan pada masa itu seperti kapulaga, minyak zaitun, dan kayu manis. Hasilnya mungkin tidak sehalus parfum yang kita kenal dan gunakan saat ini, konsistensinya jauh lebih kental dan aromanya bertahan lebih lama. Ketika dia berada di puncak kekuasaannya, Cleopatra mungkin adalah orang terkaya di dunia. Pada masa itu, dia memerintah wilayah yang membentang di Mediterania, dari Libya modern di barat, melalui Mesir hingga Suriah di timur. Ini adalah wilayah terbesar yang pernah dikuasai oleh seorang wanita. Dalam mata uang saat ini, kekayaannya mungkin sekitar 95 miliar dolar. Kalender yang kita gunakan saat ini mungkin diperkenalkan oleh Cleopatra sendiri. Dia mempresentasikan ide tahun Kabisat dan hari Kabisat kepada Caesar, kaisar Romawi yang dikenal dekat dengannya. Atas sarannya, Caesar menjadikan penyesuaian ini sebagai bagian dari kalender resmi Romawi. Orang Mesir kuno sudah mengetahui bahwa tahun ini lebih panjang dari 365 hari. Mereka menemukan hal ini dengan mempelajari bintang paling terang di langit yang disebut Sirius dan menyimpulkan bahwa satu tahun sebenarnya adalah 365 dan seperempat hari. Elizabeth Taylor lah yang secara terkenal memperkenalkan Cleopatra ke dalam budaya pop ketika dia memerankannya dalam film tahun 1963 dengan judul yang sama. Hingga saat itu, film ini merupakan film termahal yang pernah dibuat. Awalnya film ini diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 2 juta dolar, tapi akhirnya menghabiskan biaya sebesar 44 juta dolar. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh masalah naskah dan produksi. Untuk membuat film ikonik ini, para produser membuat 79 set dari awal serta lebih dari 26.000 kostum untuk para pemerannya. Kostum Cleopatra yang dikenakan Elizabeth Taylor saja menghabiskan biaya sekitar 200.000 dolar. Untungnya bagi produser, film ini menjadi berita utama dan diterima dengan baik oleh para kritikus, membuat film ini sukses di box office. Banyak orang mengaitkan Cleopatra dengan penguasa Mesir terkenal lainnya, Raja Tutankhamun yang dijuluki Raja Tut. Anehnya selain keduanya adalah Firaun Mesir, mereka tidak memiliki kesamaan lainnya. Sebagai permulaan, Raja Tut hidup sekitar 1300 tahun sebelum Cleopatra. Dan juga tidak ada hubungan apapun mengenai nenek moyang mereka. Cleopatra memiliki garis keturunan Yunani Makedonia, sementara Raja Tut adalah orang Mesir asli. Saat itu malam hari, dan kamu akan berjalan masuk ke tempat peristirahatan terakhir Firaun Tutankhamun. Kamu nggak punya obor, tapi setidaknya kamu membawa senter. Kamu menuruni beberapa anak tangga dan melihat dinding-dindingnya diukir dengan tulisan hieroglif dan apa yang tampak seperti kutukan. Mereka yang mengambil sesuatu dari tempat ini akan dikutuk seumur hidup. Demikian bunyi kutukan tersebut. Meskipun kamu nggak terlalu mempercayainya, hal ini akan membuatmu sedikit takut. Kamu menemukan sebuah pintu batu besar. Apakah itu jebakan? Kamu berhasil membukanya. Tapi tidak, itu hanya sebuah ruangan kosong. Kamu memeriksa peta. Sepertinya kamu menuju ke arah yang benar. Setelah beberapa jam, kamu menyadari bahwa kamu terjebak di dalam labirin. Kamu mencoba menelusuri kembali langkahmu, tapi kamu nggak bisa menemukan pintu arah kamu datang. Itu dia, pikirmu dalam hati. Kamu telah jatuh ke dalam perangkap Firaun. Yang lebih buruk lagi, kamu nggak bawa makan siang. Oke, jadi kita semua pernah menonton film-film Hollywood di mana tokoh utamanya menjelajahi reruntuhan kuno dan menghadapi jebakan-jebakan yang sangat berbahaya, kan? Kita telah diberitahu bahwa bangsawan Mesir melindungi tempat peristirahatan terakhir mereka dengan kalajengking dan ular berbisa, pintu geser yang akan menjebakmu seumur hidup, dan batu-batu besar yang bisa menggelinding dan meremukkan siapa saja yang dilewatinya. Masalahnya, apakah jebakan-jebakan ini benar-benar nyata? Aku menyesal harus mengatakannya padamu, tapi ini semua fiksi. Perangkap-perangkap yang rumit ini terlalu berteknologi tinggi untuk digunakan oleh peradaban kuno. Namun, bukan berarti nggak ada jebakan sama sekali loh. Peradaban kuno seperti bangsa Mesir dan Maya dikenal dengan praktik mereka membangun monumen yang didedikasikan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Bangunan-bangunan ini seringkali mencerminkan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi, untuk orang-orang yang sangat penting,
para VIP pada zamannya, monumen besar dibangun untuk menampung jasad mereka lama setelah mereka tiada. Beberapa dari peradaban ini percaya kehidupan seseorang akan terus berlanjut di sisi lain dari tabir. Karena alasan itu, seseorang akan dikuburkan bersama dengan harta benda yang mereka miliki saat ini. Kalau mereka punya banyak uang dan kekuasaan, itu berarti tempat peristirahatan mereka akan dipenuhi dengan kekayaan dan emas. Sekarang bayangkan kalau kamu tinggal di Mesir kuno dan kamu tahu persis di mana semua makam Firaun berada dan telah mendengar desas-desus tentang jumlah kekayaan yang disimpan di tempat-tempat ini. Mungkin kamu akan tergoda untuk memeriksanya, kan? Kita berbicara tentang ruangan besar yang dipenuhi dengan artefak emas, perhiasan, dan bahkan uang. Maksudku, kedengarannya memang menggoda, dan karena nggak ada petugas keamanan yang menjaga pintu masuk ke tempat-tempat ini, orang Mesir harus berpikir kreatif tentang bagaimana mereka bisa melindungi kekayaan ini. Peradaban kuno ini menemukan beberapa jebakan yang berguna. Salah satu yang sering dilakukan adalah membangun ruangan-ruangan kosong di dalam monumen untuk membuat pencuri bingung. Mari kita lihat tempat peristirahatan terakhir Amenhotep sebagai contoh. Tempat ini dibangun di kota Luxor, di sebuah tempat yang juga dikenal sebagai lembah barat para raja. Dua insinyur Perancis awalnya menemukan monumen ini antara tahun 1905 dan 1914 Masehi. Strukturnya sangat besar dan memiliki lebih dari 10 ruangan, dihubungkan oleh koridor panjang dan tangga yang curam. Ruang raja adalah yang paling tersembunyi, dan bagi orang luar yang mencoba menemukannya, mereka mungkin akan memasuki banyak ruangan kosong sebelumnya. Firaun lainnya mencoba melindungi kekayaan mereka dengan membangun monumen dengan lantai palsu yang menyembunyikan lubang sedalam 6 meter. Dengan cara ini, pengunjung yang nggak tahu dan nggak diinginkan akan dikejutkan oleh lubang yang dalam selama perjalanan mereka menuju ruang peristirahatan raja. Di samping lantai palsu, Firaun memastikan untuk membangun koridor bergaya labirin dan dinding palsu. Dengan cara ini, para perampok dapat menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari sebelum menemukan kamar raja yang sebenarnya. Sementara itu, untuk lubang-lubang dengan ular berbisa di dalamnya, kalau ada reptil di dalam monumen-monumen ini, reptil ini mungkin akan masuk ke dalam dengan sendirinya, dan kemungkinan besar nggak akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Nggak mungkin ular bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa makanan di dalam lubang-lubang ini. Jadi, ya, satu lagi kepercayaan yang dipaksakan oleh Hollywood. Jika jebakan ini tampak membosankan bagimu, para arkeolog menemukan jebakan yang menarik di tempat peristirahatan terakhir Ratu Merah Puhlenkay di Meksiko. Puhlenkay adalah salah satu kota Maya yang paling kuat di Meksiko pra-Columbus. Dan Ratu Merah diyakini sebagai nenek dari Raja Maya terakhir yang gak diragukan lagi merupakan orang yang sangat penting bagi kekaisaran. Untuk menghormatinya, sebuah monumen besar dibangun untuk menyimpan jasadnya setelah kematiannya. Penemuan makam itu sendiri sudah mendebarkan. Para arkeolog menemukan sebuah monumen kuno saat menggali situs tersebut pada tahun 1994. Yang pertama mereka lihat adalah sebuah ruangan dengan pintu tersembunyi. Begitu mereka membuka pintu tersebut, mereka menemukan sebuah koridor panjang. Akhirnya, di ujung koridor ini terdapat kamar ratu. Tim arkeolog sangat bersemangat untuk menemukan ruangan ini dengan mumi ratu yang masih berada di dalamnya. Mereka menemukan mumi ratu ditemani oleh mutiara, cangkang giok, dan batu-batu mahal. Namun, saat tim menjelajahi sisa-sisa peninggalan tersebut, mereka melihat sesuatu yang agak aneh. Ruangan itu dipenuhi bubuk berwarna merah. Para peneliti tahu bahwa warna merah adalah warna yang penting bagi suku Maya, dan sebagian besar pakaian dan bangunan mereka dihiasi dengan warna ini. Tapi mereka nggak mengerti kenapa sang ratu dikubur dengan zat merah yang nggak diketahui ini. Setelah mereka mengambil sampel untuk dianalisis lebih lanjut, mereka menemukan bahwa bubuk merah tersebut adalah sinabar, mineral yang sangat berbahaya. Serbuk ini, kalau terhirup, bisa menyebabkan kerusakan kesehatan yang parah pada seseorang. Tim peneliti menyimpulkan bahwa ini hanya jebakan bagi siapa saja yang mencoba mencuri kekayaannya.
Oke, bubuk berbahaya mungkin telah bekerja sebagai jebakan paling kuat yang pernah kita lihat sampai sekarang. Tapi mungkin cara termurah untuk mencegah pengunjung yang gak diinginkan adalah dengan menebarkan kutukan yang tertulis di seluruh monumen. Kita mungkin akan menertawakan hal ini sekarang, tapi pada zaman dulu, cara ini kurang lebih efektif. Kutukan-kutukan tersebut biasanya mengatakan bahwa orang yang mengambil sesuatu dari tempat tersebut akan menemui nasib yang tragis. Beberapa kutukan mengatakan perampok akan kehilangan rumah mereka dalam kebakaran besar atau banjir besar. Kutukan lainnya mengatakan perampok akan mengalami masalah kesehatan yang gak bisa disembuhkan dan gak terdiagnosis. Namun, semua itu gak cukup untuk menghentikan orang mengambil emas. Ada beberapa cerita seputar bagaimana kutukan-kutukan ini mungkin saja nyata. Salah satunya adalah dari ahli Mesir terkenal asal Inggris, Howard Carter, orang yang bertanggung jawab atas penggalian makam Firaun Tutankhamun pada tahun 1920-an. Setelah berbulan-bulan penggalian yang gak berhasil, Carter menemukan keberadaan makam tersebut secara kebetulan. Dia menemukan pintu masuk ke sebuah tangga tepat di bawah tanah tempat dia mencari selama berbulan-bulan. Dengan bantuan sebuah tim, dia membersihkan tumpukan pasir yang menghalangi tangga dan menemukan sebuah pintu. Pintu itu memiliki beberapa simbol kerajaan yang diukir di dalamnya, dan Carter tahu ini berarti seseorang yang sangat penting telah dikuburkan di sana. Dan dia benar, dengan sebuah pahat, dia membuat lubang di sudut kiri atas pintu dan menerangi penglihatannya dengan bantuan lilin. Dia nggak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pantulan beberapa benda emas dan permata yang memenuhi ruangan ada di hadapannya. Hilang selama 3000 tahun, Carter baru saja menemukan tempat peristirahatan terakhir Tutankhamun. Namun kisahnya nggak berhenti sampai di sini. Penemuan ini disertai dengan serangkaian kejadian malang yang membuat orang percaya bahwa itu ada hubungannya dengan kutukan Firaun. Carter sendiri meninggal dunia secara misterius beberapa tahun kemudian, dan beberapa asistennya kehilangan rumah mereka karena banjir, seperti yang diancamkan oleh salah satu kutukan tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa itu hanya kebetulan karena nggak ada bukti nyata semua ini berhubungan. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah ini jebakan yang efektif? Ceritanya ada dua anak laki-laki kembar dari suku Maya yang gemar bermain bola. Mereka sangat jago, tapi sangat berisik saat bermain. Penguasa dunia bawah merasa terganggu dengan suara mereka dan memanggil kedua anak laki-laki itu ke dunia bawah, sebuah tempat yang disebut suku Maya sebagai Xibalba. Begitu kedua anak itu tiba di tempat suram itu, para penguasa dunia bawah memberi serangkaian ujian. Singkat cerita, kedua anak kembar yang belum berpengalaman itu gagal dalam ujian dan kehilangan nyawa mereka. Namun itu semua tidak sia-sia. Peristiwa menyedihkan ini melahirkan sebuah pohon buah yang indah. Gak lama kemudian, seorang wanita muda melihat buah yang cantik di pohon ini dan meraih untuk memetiknya. Menurut legenda, tak lama setelah itu, ia melahirkan sepasang anak laki-laki kembar yang diberi nama Hunahpu dan Xibalengke. Sama seperti nenek moyang mereka, si kembar ini pemain bola yang hebat, tapi mereka sama berisiknya dan penguasa dunia bawah menjadi kesal lagi. Mereka meminta sepasang anak kembar ini untuk datang dan bermain di dunia bawah dengan harapan bisa menyingkirkan keduanya juga. Ketika si kembar tiba, para penguasa mengirim mereka ke sejumlah tempat yang menakutkan. Yang pertama adalah rumah penuh kesuraman yang sangat gelap. Mereka kemudian melewati rumah pisau di mana mereka harus menghindari terluka. Si kembar kemudian menyalakan api di rumah es agar tidak kedinginan dan berlari melewati kandang jaguar di mana mereka mengelabui hewan-hewan supaya tidak dimangsa. Terakhir, mereka memasuki rumah kelelawar di mana keberuntungan mereka tampaknya telah hilang. Salah satu kelelawar berhasil membawa kepala Hunahpu, penguasa dunia bawah, kemudian menantang si kembar bermain bola dengan mereka, tapi mereka jelas tidak diuntungkan.
Si Belengkue meletakkan seekor kura-kura di pundak Hunahpu untuk menggantikan kepalanya yang hilang dan mereka pun mulai bermain. Saat para penguasa terpaku pada seekor binatang di dekat lapangan, si Belengkue mengambil kepala saudaranya dan memasangnya kembali. Si kembar pun membuat para penguasa kesal karena bisa menyamakan kedudukan. Hunahpu dan si Balangkue terus melakukan serangkaian trik untuk para penguasa dunia bawah. Salah satunya adalah si Balangkue melukai Hunahpu dan menghidupkannya kembali. Para penguasa sangat terkesan dengan penampilan si kembar hingga meminta keduanya melakukan trik yang sama pada mereka. Tentu saja si kembar setuju, tapi setelah melakukan trik mereka kepada beberapa penguasa, si kembar menolak menghidupkan mereka kembali. Melihat apa yang terjadi, para penguasa dunia bawah mengaku kalah dan memohon ampun, serta berjanji tidak akan mencampuri kehidupan manusia lagi. Hunahpu dan si Balangkue merasa senang karena berhasil membalaskan dendam nenek moyang mereka dan mendapatkan penghormatan dari para penguasa. Menurut legenda, para penguasa langit sangat terkesan dengan si kembar hingga mereka dibawa untuk tinggal di langit dengan mengubahnya menjadi bulan dan matahari. Peradaban Maya adalah salah satu masyarakat pribumi yang paling dominan dalam sejarah dan cerita rakyat serta tradisi mereka masih terus ditemukan dan dipelajari hingga saat ini. Dulunya mereka tinggal di wilayah yang disebut Mesoamerika. Wilayah ini terdiri dari Meksiko modern dan beberapa bagian Amerika Tengah seperti Guatemala, Belize, Honduras, Semenanjung Yucatan, dan El Salvador. Mereka hidup dari tahun 1800 hingga 900 sebelum Masehi sampai 900 hingga 1500 Masehi. Selain legenda mereka yang mengesankan, suku Maya adalah penemu yang handal. Mereka dikenal akan kalender, sistem penulisan, metode pertanian, dan olahraganya. Tulisan mereka misalnya ditemukan dalam kondisi utuh di bangunan dan monumen batu, serta buku-buku dan tembikar yang langka. Sistem tulisan mereka lebih dari 800 hieroglif dalam berbagai kombinasi. Masing-masing tanda tersebut konon mewakili sebuah suku kata. Sistem penulisan mereka berhasil diterjemahkan secara tidak sengaja oleh Tatiana Proskoryakov, seorang wanita Amerika yang awalnya belajar untuk menjadi seorang arsitek. Karena tidak mendapatkan pekerjaan di bidangnya, dia akhirnya menjadi seorang ahli suku Maya, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan akademis di bidang ini. Dialah orang pertama yang menyadari makna simbol katak terbalik suku Maya sebagai kelahiran dan simbol sakit gigi sebagai tanggal ketika raja naik tahta. Hal ini memudahkan para ilmuwan untuk menentukan hari ulang tahun serta nama-nama penguasa dinasti Maya tertentu. Mereka juga penemu konsep nol yang dianggap sebagai salah satu inovasi terbesar dalam ilmu matematika, fisika, dan sejarah manusia. Tentu saja bahkan pada masa itu, orang-orang memahami gagasan tentang tidak memiliki apa-apa. Tapi, konsep nol sebagai angka adalah penemuan yang relatif baru. Fakta menarik tentang suku Maya adalah mereka sangat menyukai topi. Semakin besar topimu, kamu akan terlihat semakin terpandang. Ini bukan hanya menjadi simbol fashion ya, tapi juga membuat mereka terlihat lebih tinggi yang dianggap penting untuk menunjang penampilan mereka. Suku Maya juga membuat salah satu kalender paling rumit dan kompleks dalam sejarah manusia. Kalender ini yang pertama kali menggunakan angka 0 sebagai penunjuk waktu. Kalender mereka berakhir pada 21 Desember 2012 yang membuat beberapa orang percaya itu berarti akhir dunia. Ternyata tidak demikian, kebetulan saja tanggal tersebut bertepatan dengan akhir siklus tahun suku Maya. Tapi tahukah kamu, semaju-majunya mereka dalam ilmu pengetahuan dan astronomi, mereka juga membuat beberapa kesalahan. Salah satunya adalah keyakinan mereka bahwa bumi itu datar. Teori mereka adalah keempat sudut bumi diawasi oleh dewa-dewa yang menjaga agar langit tidak jatuh di atas tanah mereka. Tapi kita patut memuji menu makanan mereka nih, karena mereka terkenal sebagai pemakan coklat. Mereka mengubah makan coklat menjadi sebuah bentuk seni, tapi minuman yang mereka buat tidak seperti coklat panas yang kita nikmati saat ini. Resep mereka meliputi pencampuran kakao dengan air, madu, cabai, tepung jagung, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat minuman berbusa dan pedas. Ritual meminum kakao menjadi bagian penting dalam perayaan mereka.
Kita belum selesai menemukan semua bagian menakjubkan dari arsitektur dan peradaban mereka. Baru beberapa tahun yang lalu, sebuah piramida bangsa Maya ditemukan di Tonina, di negara bagian Chiapas, Meksiko. Piramida ini diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun. Alasan piramida ini luput dari perhatian para arkeolog begitu lama adalah letaknya yang tersembunyi di bawah bukit yang dipercaya sebagai bukit alami. Reruntuhan 2 kota bangsa Maya baru-baru ini ditemukan di negara bagian Campeche, Meksiko. Mengapa kita baru menemukannya sekarang? Itu karena keduanya tersembunyi oleh vegetasi yang sangat lebat yang membuat para arkeolog sulit menjangkaunya. Suku Maya tidak menghilang begitu saja, keturunan mereka masih ada sampai sekarang dan banyak di antaranya memilih tinggal di tanah leluhur mereka. Sebagai contoh, kamu bisa menemukan mereka di Guatemala, di mana suku Maya merupakan mayoritas penduduknya. Secara keseluruhan, kelompok etnis Maya terdiri dari orang-orang yang berbicara dalam berbagai bahasa Maya seperti Yucatec, Quiche, Quechua, atau Mopan. Mereka tidak tahu apa itu spa, tapi bangsa Maya sesekali menikmati sauna. Pondok-pondok sauna ditemukan di sekitar situs-situs Maya kuno. Pondok-pondok itu dibangun dari batu atau batu bata. Ruangan-ruangan ini merupakan bagian penting dari ritual pembersihan dan kesehatan mereka. Salah satu pondok sauna yang paling awal ditemukan di Cuelo di Belize Utara dan tampaknya sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Salah satu bagian terpenting dari budaya suku Maya adalah permainan bola yang disebut pits. Permainan ini memiliki makna politik dan spiritual. Kita bisa melihat lapangan bola di bagian-bagian penting dari situs arkeologi Maya. Tujuan utama dari permainan ini adalah memasukkan bola karet melalui lingkaran batu yang sangat tinggi tanpa menggunakan tangan. Pada dasarnya permainan ini kombinasi dari sepak bola dan bola basket. Tapi permainan ini bisa menimbulkan konsekuensi serius yang kalah terkadang bahkan bisa kehilangan nyawanya. Wah, taruhannya benar-benar tinggi. Karena permainan ini dan kebutuhan akan bola yang memantul, bangsa Maya merupakan salah satu budaya pertama yang menggunakan karet. Mereka membuatnya menggunakan lateks alami. Ada berbagai jenis karet berbeda tergantung dari bahan alami apa yang dicampurkan ke dalam lateks. Begitulah cara mereka membuat bola yang bisa memantul jauh. Sekian dulu bahasan kali ini ya.